Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nenden Asari Santoso dari kelas MP18A, mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan menjelaskan mengenai analisis perilaku konsumen pada penggunaan e-wallet di Indonesia saat masa pandemi. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang diampu oleh Ibu Laras Ratu Khalida, SST MM. Mari kita mulai penjelasannya. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada bencana nasional berupa pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 tercatat sangat cepat dan masif di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini disinyalir bukan hanya menyerang kesehatan, namun juga ekonomi secara global, tak terkecuali Indonesia. Beberapa upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran virus COVID-19 ini. Sejumlah swalayan atau supermarket juga saat ini sudah banyak yang menyediakan layanan digital. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang akhirnya menggunakan e-commerce untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Penggunaan e-commerce juga sekaligus melaksanakan himbauan pemerintah agar membatasi penggunaan uang tunai atau kertas. Beralihnya masyarakat dalam penggunaan uang tunai ke transaksi digital akhir-akhir ini menjadi menarik untuk dikaji, agar dapat diketahui sejauh mana dampak COVID-19 terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan layanan mobile payment, salah satunya adalah e-wallet. Oke, selanjutnya ada pengertian dari electronic wallet atau yang disingkat dengan e-wallet. Dompet digital merupakan sebuah produk berupa layanan uang elektronik yang berbasis server atau chip. Sedangkan e-wallet yang berbasis server biasanya akan berbentuk sebuah aplikasi, misalnya GoPay, OVO, Dana, Link-Aja, dan lainnya. E-wallet yang berbasis chip ini biasanya ada dalam bentuk e-money, seperti Flash dan Breezy. Ketika seseorang menggunakan e-wallet, maka orang tersebut bisa menyimpan beberapa uang yang nantinya bisa dipakai untuk melakukan transaksi secara offline maupun online dengan smartphone. Fungsi dompet digital ini sangat mirip dengan kartu kredit atau debit yang bisa digunakan untuk membayar di restoran, tiket pesawat atau kereta, belanja, dan transaksi lainnya. Oke, selanjutnya ada fungsi dari e-wallet. Pada awalnya, fungsi dompet digital hanya diperuntukkan dalam hal transfer, top up pulsa, dan data internet. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan e-wallet semakin meluas, tidak hanya untuk hal tersebut saja. Fungsi dompet digital ini sangat mirip dengan kartu kredit atau debit yang bisa digunakan untuk membayar di restoran, tiket pesawat atau kereta, belanja, dan transaksi lainnya. Berikut beberapa fungsi dari e-wallet lainnya, yaitu ada memudahkan transaksi, lebih aman, memudahkan dalam membayar tagihan. Selanjutnya ada penggunaan e-wallet pada saat sebelum masa pandemi COVID-19. Perkembangan zaman yang semakin maju di segala aspek termasuk dalam transaksi digital kini mulai menjadi sesuatu yang booming. Saat ini penggunaan layanan dan fungsi e-wallet menjadi sesuatu yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pembayaran melalui dompet digital atau e-wallet kini banyak digemari oleh masyarakat karena dirasa lebih praktis dan efisien. Adanya e-wallet kini semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, terutama dalam hal pembayaran atau tagihan. Setiap pembayaran atau tagihan saat ini semuanya bisa menggunakan dompet digital yang lebih praktis dan menguntungkan.
Fungsi dompet digital memang didesain agar masyarakat melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai. Hal tersebut juga menguntungkan pihak penjual karena tidak perlu repot-repot untuk menyediakan kembalian. Dalam bidang ekonomi, kebiasaan masyarakat banyak berubah. Dari yang biasanya konsumen senang untuk berbelanja secara fisik, berubah menjadi berbelanja secara online atau dengan menggunakan e-money untuk disebut dengan electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya ada penggunaan e-wallet setelah pandemi COVID-19. Penggunaan e-wallet saat ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penggunaan internet sebagai alat transaksi mereka. Setidaknya, akibat perubahan perilaku konsumen dari pembelian secara fisik menjadi online menyebabkan penjualan di bidang online semakin meningkat. Perubahan pola perilaku konsumen ini disebut dengan the adaptive shopper, di mana setiap orang bereaksi sesuai dengan cara yang berbeda terhadap keadaan baru selama pandemi COVID-19 ini. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan beberapa aplikasi yang digunakan dan berbagai reaksi mereka terhadap krisis pandemi ini. Penggunaan aplikasi keuangan secara signifikan ini semakin memperkuat bukti bahwa memang masyarakat semakin bergerak aktif menggunakan aplikasi e-wallet dalam keuangan. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau pedagang adalah konsumen. Selama kondisi pandemi COVID-19 ini, masyarakat dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan yang tidak banyak untuk melakukan transaksi guna menghindari penyebaran virus corona ini. Konsumen menghindari kontak fisik atau yang disebut physical distancing, sehingga dalam melakukan transaksi mereka lebih banyak menggunakan transaksi secara digital. Pembelian pun diarahkan pada kebutuhan sehari-hari akibat dari adanya resesi ekonomi, di mana mulai banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Model tersebut menjelaskan tentang proses konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian, diantaranya search and browse, recognize need atau want, execute, wait state atau status menunggu, kritikan, validasi, dan mengkonfirmasi. Model tersebut juga menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja, yaitu ada psikologi konsumen, tindakan perusahaan atau retailer, peer-to-peer atau sosial, dan teknologi. Kesimpulan, COVID-19 telah membawa dampak negatif besar terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran virus COVID-19 ini. Di antaranya adalah penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan physical distancing yang membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada, sehingga berakibat terhadap perubahan perilaku konsumen dari pembelian secara fisik menjadi online yang menyebabkan penjualan di bidang online semakin meningkat. Jika penjualan di bidang online meningkat, maka terjadi pula peningkatan pada penggunaan e-wallet. Oke teman-teman, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.